والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المعلم والمرشد والداعي لهذه الأمة إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Kemudian salawat juga serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengajar, sang penunjuk umat kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah penunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Serta salawat juga salam kita junjungkan kepada para sahabat serta kepada para pengikut dan setiap orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau. Masyaallah ayyuhal ahbab, inna min fadlillahi alaikum an tahdhuru bi mithli hadhihi al-majalis al-mubarakah. Hadhihi al-majalis التي هي غذاء للأرواح، لأن العلم هو غذاء الروح كما أن الطعام غذاء للأجسام، فغذاء الأرواح هو العلم. Ya, maka para hadirin atau para ayah al-ahbab, sungguh ya ini semua adalah semata-mata karunia dari Allah. Kalian semua dihadirkan di majelis seperti ini, yang mana majelis seperti ini adalah makanan pokok bagi ruhnya kita orang. Dikarenakan ya, ilmu itu adalah makanan pokok bagi ruh, sebagaimana buat makanan biasa itu adalah makanan pokok untuk badan. ولهذا الإنسان إذا غاب عن مجالس العلم كما يقول العلماء إذا غاب الإنسان عن مجالس العلم مات قلبه. Maka dari itu karena ya majelis ilmu itu adalah makanannya bagi ruh, maka para ulama menyatakan barang siapa yang meninggalkan atau tidak hadir daripada majelis ilmu, maka ruh atau hatinya akan mati. Hadzal ilm al-ma'khudh bi asanidihi, al-ma'khudh bi sanadihi, wal ma'khudh bi asanidihi al-muttasilah ila al-habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalian datang di sini di majelis di mana ilmu yang kalian pelajari di sini semuanya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mimma khassa hadhihi al-ummah khassaha bil isnad. Ya, sungguhnya ya Allah itu telah salah satu kemuliaan yang Allah khususkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولولا الإسناد كما قال العلماء لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Karena sungguhnya kalau bukan karena sambungnya ilmu tersebut, maka orang siapapun akan berkata semau dirinya. فهذه العلوم التي تأخذونها هي مسلسلة بأسانيدها المتصلة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو منبع العلوم. Ya, maka kalian di sini datang mengambil yang dari mana ilmu tersebut adalah ilmu yang berturun temurun bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu adalah intinya atau pusatnya daripada ilmu. هذه العلوم التي تأخذونها وهذه المجالس التي تحضرونها هي الميراث الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ilmu yang kalian ambil ataupun majelis yang kalian hadiri saat ini itu semua adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. وهو التركة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. Dan itu adalah warisan ataupun peninggalan, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk para umatnya. لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما ورد في الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Karena sungguhnya ilmu itu sebagaimana yang telah karena sungguhnya para anbiya itu tidak ada yang mewariskan daripada harta benda sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis. Sungguhnya para anbiya itu atau para nabi-nabi mereka tidak mewariskan dirham atau dinar, akan tetapi mereka mewariskan kepada umatnya ilmu. فمن أخذ نصيبه من العلم فقد أخذ نصيبه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka barang siapa orang yang belajar mengambil ilmu atau menuntut ilmu, maka sama saja dia telah mengambil bagian daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah.
يقول الإمام الحداد في قصيدته: مواريث فينا وفينا علومه وأسرار فليسأل المتعامي. Ya, maka sebagaimana yang diriwayatkan Imam Haddad ketika menceritakan tentang dirinya, sungguhnya peninggalannya Rasulullah itu ada kepada diri kita, serta ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah juga ada sama kita, serta rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya juga ada pada kita. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang pura-pura untuk tidak mengetahui. Wa yaqul fil qasidah al-ukhra fa bil haqqi falnakhudh tariqa ulumihim yadan biyadin ila maqam an-nubuwati. Ya, di bait yang lain dinyatakan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan benar kami mengambil ilmu guru ke guru, ya, sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi khassakum bi hadhihi al-majalis al-musalsalah al-muttasilah kama yaqul Imam Habib Ali bin Muhammad al-Habashi musalsalatan asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Maka bersyukurlah kalian karena kalian datang di dalam majelis ilmu yang mana ilmunya sudah jelas turun temurun bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Habib Ali Al-Habsyi meriwayatkan di dalam baitnya atau menyebutkan dalam baitnya, dinyatakan musalsilatun athanidu akhdhihim, ya, bersambung pengambilan daripada ilmu mereka ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi, sampai dapat guru kepada guru sampai kepada sang paling baiknya seorang pemuji. Itu yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah Nabi Muhammad. وهذا المجلس الذي أنتم فيه قراءة إحياء علوم الدين، هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف في الإسلام مثله. Ya, dan majelis yang kalian datangkan atau hadiri pada pagi hari ini adalah majelis di mana dibacakan di dalamnya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang mulia yang mana dinyatakan belum pernah di dalam sejarah umat Islam diciptakan atau dikarang kitab seperti kitab tersebut. هذا الكتاب الذي أثنى عليه العلماء العارفون بالله وبالخصوص ساداتنا الأبي علوي. Ini adalah kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang senantiasa dipuji-puji oleh para ulama dan terlebih lagi para sadah Ba'alawi. يقول بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إن ساداتنا الأبي علوي إذا أثنوا على شيء لم يبالغوا فيه في الثناء إلا في خصلتين أثنوا فبالغوا في الثناء فيها. Jadi dinyatakan para ulama atau para orang-orang terdahulu menyatakan sadah atau keluarga Bani Alawi tidak pernah memuji sesuatu itu secara banyak ataupun berlebihan. Tidak pernah sama sekali, kecuali dinyatakan di dalam dua perkara di situ para sadah Ba'alawi banyak memuji daripada perkara tersebut. Al-ula kitab Ihya Ulumuddin hada. Athnau ala hadha al-kitab wa atnabu ath-thana wa balaghu fi ath-thana fihi. Ya, yang pertama daripada dua perkara tadi, yaitu pertama kitab Ihya Ulumuddin. Di situ banyak para sadah Ba'alawi memuji dan memuji daripada kitab tersebut, serta maksudnya sampai berlebihan, banyak sekali, saking banyaknya sampai dibilang sampai berlebihan di dalam memuji kitab tersebut. Hatta anna Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Aidarus Sultan Al-Mala lahu risalah kitab mukhtasar fi al-madh wa al-thana li kitab al-Ihya sama al-Bakhbakha. Ya, bahkan dinyatakan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ya, dinyatakan dia mempunyai satu risalah ataupun satu tulisan karangan isinya hanya untuk memuji daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang mana risalah tersebut dinamakan Bakhbakha. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام العيدروس كل الرسالة في الثناء على كتاب إحياء علوم الدين. بخن لمن قرأ الأحياء، بخن كل يعني بخن هنيئا لمن قرأ الأحياء، هنيئا لمن جعل الأحياء صديقة، هنيئا حتى قال في بعض كلامه لو كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لكان الإمام الغزالي ولكان قرآنه الإحياء يكون قرآنه. Ya, di dalam risalah tersebut, ya, Habib Abdullah Al-Idrus menyatakan bakhin itu artinya berbahagialah, bersenang-senanglah, beruntunglah. Ya, seorang banyak di dalamnya disebutkan beruntunglah orang yang mempelajari Ihya, orang yang menjadikan Ihya itu sebagai pedoman hidupnya. Terus di dalam kitab tersebut banyak, ya, dijelaskan isinya full cuman untuk memuji daripada kitab Ihya saja. Bahkan dinyatakan di sebagian perkataannya beliau dinyatakan bahwasanya apabila kalau bisa ada nabi, kalau misalkan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Ghazali akan menjadi nabi, dan Qur'annya, ya, pengganti daripada Al-Qur'an. Kalau Imam Ghazali menjadi nabi, itu adalah kitab Ihya Ulumuddin.
هذا الثناء الكبير لهذا الكتاب لما رأوا فيه من الخير، لما رأوا فيه من العلوم، لما رأوا فيه من الأسرار، لما رأوا فيه من الأنوار، لأنهم أرادوا في ذلك الوقت أن يجمعوا لأولادهم طريقة يحثوهم عليها. فلما جاءهم كتاب إحياء علوم الدين وتصفحوا ما فيه فقالوا كل الذي نريده لأولادنا في هذا الكتاب، فأثنوا عليه وحثوا أولادهم وحثوا تلاميذهم على قراءة هذا الكتاب. Ya, pujian itu bukan semata-mata cuma sekedar asal muji saja, enggak. Akan tetapi pujian itu diberikan oleh para ulama ya kepada kitab Ihya Ulumuddin karena mereka dinyatakan melihat kebaikan ataupun cahaya serta ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, sampai dinyatakan ya sebelumnya mereka itu ingin mengumpulkan satu perkara atau satu kitab dinyatakan untuk mengajarkan tentang adab-adab yang akan diwariskan kepada keturunan mereka atau kepada para muridnya. Akan tapi ketika melihat kitab Ihya, mereka menyatakan bahwasanya apa yang kita ingin kita tulis, apa yang ingin kita kumpulkan semuanya sudah ada di dalam kitab Ihya. Maka mereka sangat senang dengan kitab Ihya serta menganjurkan dan memerintahkan kepada para pengikutnya atau para keturunannya untuk mempelajari kitab tersebut. هذا الكتاب العظيم هو كتاب إحياء علوم الدين. حتى قال بعض العلماء أن من علامة علامة الآخرة محبة الإمام الغزالي ومحبة كتبه، ومن علامة علماء السوء علماء الدنيا بغض الإمام الغزالي وبغض كتبه. Ya, kitab Ihya ini adalah kitab yang agung. Ya, bahkan semua karangan Imam Ghazali dinyatakan ya para ulama berpendapat bahwasanya salah satu tanda ya atau alamat petunjuk bahwasanya seseorang adalah dia termasuk daripada ulama akhirah atau ulama yang mengejar akhirat itu adalah mencintai Imam Ghazali serta mencintai setiap karangannya Imam Ghazali. Dan tanda-tanda atau tunjuk salah seorang itu termasuk daripada orang yang berilmu akan tetapi dia hanya mengejar dunia ya atau ulama su itu dinyatakan dia membenci Imam Ghazali dan membenci setiap karangan Imam Ghazali. يقول الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كذلك في الثناء على الإحياء وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية وإن أردت النهاية فهي في الإحياء حرية. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga di dalam beberapa kalimatnya atau di dalam beberapa ucapannya ya termasuk di dalamnya memuji daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali dinyatakan barang siapa yang menginginkan hidayah ya atau permulaan di dalam perjalanan menuju kepada Allah ya maka dia diharuskan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kan tetapi kalau dia ingin mencapai puncak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu terdapat semuanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، هذا الكتاب الصغير الحجم ولكن عظيم في المعنى. كان يقرروه السلف الصالح للمبتدئين، وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية. إذا حتى قال بعضهم أن من واظب على قراءة، يقول بعض السلف الصالح أن من واظب على قراءة بداية الهداية كل يوم كتبه الله من الراسخين في العلم. Salah satu daripada karangannya Imam Ghazali juga yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Yang dinyatakan walaupun ya kitabnya kecil ya akan tetapi dia mempunyai makna yang sangat besar. Ya makanya tadi disebutkan barang siapa yang menginginkan hidayah maka mengamalkan apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah. Kitab yang mulia yang dimana dinyatakan oleh para ulama bahwasanya ya, orang yang senantiasa mempunyai rutinitas untuk membaca sebagian daripada kitab Bidayatul Hidayah setiap hari maka Allah akan menjadikan dia orang yang mempunyai ilmu yang kokoh. هذا الكتاب الصغير لكنه عظيم في المعنى ألف لأجل العمل لأجل التطبيق وقد ذكروا حكاية عن ثلاثة من العلماء رضوان الله عليهم اجتمعوا في المدينة المنورة الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس والحبيب أبي بكر بن حسين بن الفقيه صاحب آشي هذا والحبيب شيخ الجفري في مليبار في الهند. هؤلاء الثلاثة اجتمعوا في المدينة المنورة وتعاهدوا على أن يقرأوا كتاب بداية الهداية ويعملوا بما فيه من السنن ومن الآداب ومن الأخلاق. Kitab Bidayatul Hidayah sekali lagi dinyatakan bahwasanya walaupun kitabnya kecil ataupun kitabnya ya tidak terlalu besar akan tetapi dia mempunyai makna dan mempunyai keagungan ya.
Dinyatakan daripada keagungannya tadi dinyatakan disebutkan bahwasanya diceritakan ada beberapa orang ataupun beberapa para habaib dinyatakan berkumpul di Madinah dia untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Jufri, Habib Abdurrahman Mustafa Al-Idrus, wal Habib Husain Habib Syekh bin Ahmad Al-Jufri, dan yang terakhir Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih yang dikuburkan di Aceh. اجتمعوا على أن يعملوا بما في هذا الكتاب فبدأوا العمل فيه وطبقوا ما فيه من الآداب ما فيه من الأخلاق ما فيه من السنن حتى ظهر لكل واحد منهما كرامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, tadi disebutkan ya di kalimat yang sebelumnya dinyatakan kitab Bidayatul Hidayah itu dikarang khusus untuk diamalkan ya, bukan buat cuma dipelajari sebagai teori, enggak, itu semata-mata diciptakan atau dikarang ya untuk dipelajari dan untuk dilakukan ya diaplikasi di kehidupan sehari-hari. Maka tiga habib tadi ya, tiga ulama tadi berkumpul di Madinah, berkumpul mengamalkan ya apa setiap yang ditunjukkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mereka bertiga ya saling membantu satu sama lain untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai sehingga Allah tunjukkan dari setiap satu dari tiga orang tersebut karamah yang mulia. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة كتاب وأمر أن يذهب إلى مصر قال اذهب إلى مصر هذا الكتاب كل من سألك فيه سؤال تجد الجواب داخله. Adapun karamah yang diberikan oleh Allah kepada Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dinyatakan dia diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu buku atau notes kecil ya. Dinyatakan setiap ilmu ataupun setiap persoalan yang ditanyakan maka kau buka kitab tersebut atau buka buku tersebut maka kau akan mendapatkan jawaban tersebut. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib Abdurrahman Mustafa Al-Idrus disuruh diperintahkan untuk pergi ke kota Mesir membawa buku tersebut. فذهب الحبيب عبد الرحمن إلى مصر وكان كلما سئل سؤال وجد الجواب في تلك السفينة. Ya, maka Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus tadi pergi ke Mesir dan ya, ketika setiap ditanya satu pertanyaan oleh orang-orang yang ada di sana ya, atau ulama yang ada di sana ya enggak ada setiap pertanyaan apapun kecuali dia mendapatkan jawabannya daripada buku tersebut. والثاني الحبيب أبي بكر بن حسين بالفقيه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا وقال له اذهب إلى آشي أمر أن يذهب إلى هذا المكان وهذه العصا إذا أحد مريض به مرض أو علة يمسح عليه فيشفى بإذن الله. Adapun Abu Bakar bin Husain bil Faqih ya dia diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tongkat ya, kemudian diperintahkan untuk pergi ke kota Aceh. Ya, dinyatakan tongkat tersebut enggak ada seorang yang lagi dalam mengalami keadaan sakit apabila dioleskan dengan kitab tersebut dioleskan dengan tongkat tersebut kecuali akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Habib Syekh Al-Jafri a'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qidran للطعام وقال له اذهب إلى الهند إلى مليبار فذهب هذا الحبيب وكان إذا وضع الطعام في القدر يأخذ من هذا الطعام ولا ينتهي الطعام أبدا وكان في تلك الوقت شدة المجاعة. Adapun Habib Syekh Al-Jufri dinyatakan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu wadah ataupun kidir yang kemudian diperintahkan untuk pergi ke negeri India di Malibari. Dinyatakan enggak ada makanan apapun apabila dimasukkan ke dalam gidir tersebut maka enggak akan habis-habis lagi, sudah dikeluarkan terus karena dalam keadaan di sana di waktu tersebut dinyatakan ya lagi sedang terjadi paceklik ataupun kelaparan di kota tersebut, maka diperintahkan tadi Habib Syekh tadi untuk pergi ke sana untuk membagikan makanan. Kullu hadha ظهرت لهم هذه الكرامة العظيمة ببركة العمل بكتاب بداية الهداية وهي كتاب صغير ألفه الإمام الغزالي للمبتدئ فلذلك قال السلف الصالح ينبغي لكل طالب علم أن يكون بيده هذا الكتاب. Itu semua tiga karamah ataupun kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada para melalui daripada para hamba-hambanya yang tadi yang disebutkan tiga habib tadi. Ya, disebutkan itu dikarenakan semata-mata karena mereka mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, oleh dari itu Bidayatul Hidayah dinyatakan kitabnya kecil ataupun enggak terlalu besar dikarenakan memang
dikarang oleh Imam Ghazali untuk para pemula. Maka para ulama dan para orang-orang saleh, para guru menyatakan bahwasanya sudah seharusnya setiap seorang pelajar mempunyai kitab tersebut. ثم بعد ذلك يتطلع الإنسان ويترقى إلى كتاب إحياء علوم الدين. وذكروا في كثير من مناقب سلفنا وبالخصوص ساداتنا الربيع علوي كانوا دائما يحرصون على قراءة الإحياء، فمنهم من قرأ الإحياء 50 مرة، ومنهم من قرأ 60 مرة، ومنهم من قرأ أكثر من ذلك. كل هذا حرصا لما فيه من العلوم وما فيه من الفوائد وما فيه من الخيرات، وكانوا يدرسون إحياء الدين مثل ما يقرر أحدنا المختصر. Maka dari itu dinyatakan ya, amalkan apa yang ada di dalam Bidayah Hidayah, senantiasa ya muwadhabah apa yang ada di dalamnya. Nanti ketika sudah dilakukan semua atau kitabnya sudah diamalkan, maka mulai lagi membaca kitab yang lebih besar, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin ini dinyatakan para ulama sangat senang sekali dengan kitab tersebut dan senantiasa ya muwadhabkan membaca daripada kitab tersebut. Wabil khusus ya, dan terutama apabila dari kalangan para sadah Bani Alawi, ya banyak daripada orang-orang yang terdahulu membaca daripada kitab tersebut. Ada yang baca sampai 50 kali, ada yang baca sampai 56 kali dan seterusnya. ولكن الفائدة من هذه المجالس ومن هذه القراءة النفع أن الإنسان الطالب إذا حضر مجلس العلم وسمع بفائدة وسمع بمسألة ينبغي له أن يأخذ هذه المسألة وهذه الفائدة أو هذه السنة أو هذا الأدب ويعمل به ويطبقه، لأن فائدة العلم العمل، فلا فائدة في العلم إلا إذا كان مقرونا بالعمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. Ya, maka dari itu ya nyatakan tadi kalimat yang sebelumnya bahwasanya para ulama khusus sahabat Alawi, mereka ya saking ya ihtimamnya ataupun saking perhatiannya dengan kitab Ihya Ulumuddin, mereka mengajarkan senantiasa mengajar bahkan menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana kita orang kayak lagi belajar kitab-kitab kecil. Ya, dipelajarkan dari apa? Dari banyaknya ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Maka pembacaan kita kepada kitab Ihya Ulumuddin itu semata-mata dikarenakan kita ingin mencari manfaat, karena banyaknya ilmu, banyaknya manfaat di dalam kitab tersebut. Maka tujuan kita membaca kitab tersebut adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi namanya ilmu itu tidak akan bisa dinyatakan bermanfaat bagi seseorang kecuali apabila ilmu tersebut diamalkan. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ilmu itu memanggil seseorang yang mengetahuinya untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ya, kalau dia mengamalkan, maka ilmu itu akan senantiasa bersama orang tersebut. Apabila dia tidak mau mengamalkan daripada ilmu tersebut, maka ilmunya itu atau keberkahan ilmunya akan hilang atau pergi dari orang yang tadi. ومثل هؤلاء العلماء الذين فتح الله عليهم بسبب قرن العلم بالعمل الذي تعلموه عملوه. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا هو العلم اللدني الذي يقول الله فيه وآتيناه من لدنا علما. Ya, banyaknya para ulama dinyatakan mendapatkan kefutuh atau mendapatkan keberkahan di dalam ilmu itu dikarenakan mereka membarengi atau senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Disebutkan di dalam hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka itu Allah akan memberikan kepada dia pengetahuan yang belum dia ketahui sebelumnya, ataupun itu yang disebut sebagai ilmu ladunni, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya, kami memberikan daripada sisi kami, daripada sisi Allah ya, fresh ilmu dari sisi Allah, itu yang disebut sebagai ilmu ladunni. ما شاء الله. وأنتم هذه الأيام تقرؤون في كتاب الإحياء في ترك الذنوب والمعاصي التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، لأن المعاصي كما يقول بعض السلف الصالح المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر أي سبب في خروج الإنسان عن الدين. Ya, maka ya, alhamdulillah kita orang yang antum sekalian datang pada pagi hari ini membaca kitab Ihya Ulumuddin yang bertemakan untuk meninggalkan daripada maksiat. Ya, ini adalah sebuah bab yang penting ya, karena maksiat itu disebutkan oleh para ulama adalah sebagai penghantarnya seseorang menuju kekufuran.
Ya, orang yang melakukan maksiat, maka maksiat tersebut akan menyebabkan seseorang itu atau mengantarkan seseorang tadi, sebab seseorang itu keluar daripada agama Islam. وأنتم قد مر معكم في كتاب إحياء علوم الدين يقول الإمام الغزالي أن التقوى أمران: امتثال أوامر واجتناب نواهي. كل التقوى التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من 70 موضعا من القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى في التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان العلم بالتقوى، إذا أراد الله سبحانه الإنسان أن يرزق الله الولاية بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يكفر عنكم، ومن إذا أراد الإنسان الرزق بتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه التقوى هي أمران: امتثال أوامر واجتناب نواهي. Ya, di dalam kitab Ihya ini juga sudah disebutkan, mungkin antum semua sudah pernah membacanya atau pernah melewati daripada ibarat tersebut. Dinyatakan bahwasanya ya, takwa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian bagian yang kedua adalah meninggalkan ya apa yang Allah larang. Ya, takwa yang segitu mulianya, yang sangat mulia, sangat agung, disebutkan kurang lebih sampai 70 kali di dalam ayat Al-Qur'an, semuanya menjelaskan tentang ketakwaan. Orang yang mau belajar, mau mendapatkan ilmu, maka dengan takwa dinyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian. Orang yang mau rezeki, maka dinyatakan juga dengan ketakwaan, ya. Yattaqillaha jallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa yang orang mau rezeki, ya, dengan ketakwaan. Begitu juga orang yang ingin dosanya diampunkan, begitu juga dengan ketakwaan. Ketakwaan semuanya menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa itu takwa? Takwa itu dijelaskan terbagi menjadi dua. Yang pertama mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang kedua itu meninggalkan apa yang Allah larang. Yaqul al-ulama anna tarka al-ma'asi ashad min fi'l at-ta'at. فعل الطاعة قد يسهل على الإنسان، صلاة، صيام، قيام، لكن يترك معصية واحدة صعب على الإنسان. ولهذا قال أن ترك المعاصي باب الترك أشد من باب الفعل، لأن ترك فعل الطاعات يقدر عليه كل امرئ، أما ترك المعاصي فلا يقدر عليه إلا الصديقون. Dinyatakan ya, dari dua bab tersebut atau dua bagian tersebut dinyatakan bagian yang meninggalkan daripada maksiat itu lebih berat untuk diamalkan daripada bagian untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, karena melakukan kebaikan ataupun melakukan amal saleh hampir setiap orang bisa, mau salat, mau sedekah atau mau berpuasa, hampir semua orang bisa. Akan tetapi meninggalkan daripada maksiat, walaupun terkadang cuma satu maksiat, itu sulit untuk dikerjakan. Bahkan para ulama dinyatakan berbicara atau mengatakan bahwasanya ya mengamalkan amal soleh itu bisa dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi ya untuk meninggalkan sebuah maksiat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang siddiqun, sudah sampai derajat siddiqiyah. Ya, maka dari itu meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada mengerjakan ketaatan. هكذا يقول العلماء أن ترك المعاصي والذنوب شديد على الإنسان، ولهذا الذنوب يقول سيدنا ابن عباس الذنوب ثلاثة: ذنب لا يتركه لا يغفره الله وهو الإشراك بالله تعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، هذا ذنب لا يغفره الله وهو الشرك. وذنب يغفره الله وهو الذنب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، المعاصي التي بينك وبين الحق. إذا تاب الإنسان واستغفر وتاب إلى الله غفر الله له. والثالث قال ذنب لا يتركه الله وهو الذنب الذي بينك وبين العباد، كما سمعت في القراءة: أخذ مظالم الناس، غيبة، نميمة، أخذ أموال الناس، أخذ هذه الذنوب بينك وبين العباد، فلا يترك الله سبحانه وتعالى حتى يقتص منك يوم القيامة. Ya, maka dari itu yang namanya meninggalkan daripada maksiat itu sangat sulit. Ya. Akan tetapi ya dijelaskan oleh para ulama, Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi tiga. Dosa itu tadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dzambun la yaghfiruhullah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu adalah syirik, ya, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sungguhnya Allah itu tidak mengampunkan orang yang menyekutukan dirinya, akan tapi Allah mengampunkan setiap dosa selain daripada doa syirik tadi. Yaitu dosa yang pertama, satu jenis dosa yang pertama adalah dosa yang tidak akan Allah ampunkan, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, dzambun yaghfiruhullah, dosa yang akan Allah ampunkan itu apabila dosa tersebut antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, maka apabila seorang bertaubat kepada Allah akan Allah ampunkan dosa-dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dosa dzambun la yatrukuhullah, yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, enggak bakal dilupakan. Dinyatakan itu adalah dosa antara seorang hamba atau manusia kepada manusia yang lain, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di dalam pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, apabila seorang mengambil hak orang lain dengan zalim ataupun menggibah seseorang atau mengadu domba, itu dinyatakan adalah dosa yang tidak akan Allah tidak akan Allah sia-siakan. Itu akan Allah nanti akan Allah pertanggungjawabkan, akan Allah mengambil haknya seseorang yang dizalimi daripada orang yang zalim. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يحافظ على نفسه من الوقوع في المعاصي، لأن المعاصي ظلمة على القلب، وأنت تطلب العلم. العلم نور، يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي: ففي العلم نور للفؤاد وبهجة. العلم نور، والمعصية ظلمة، والظلمة مع النور لا يجتمعان معا، ما يجتمع ظلمة ونور. Maka dari itu yang namanya seorang pencari ilmu wajib sangat diharuskan dia untuk berusaha meninggalkan daripada dosa, karena dosa itu adalah sebuah kegelapan, sedangkan ilmu itu adalah cahaya. Kalian mencari ilmu, mencari cahaya, akan tetapi maksiat itu sebuah kegelapan, sebagaimana ilmu itu cahaya, sebagai disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, dinyatakan fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjah. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya bagi hati serta kemewahan ataupun perhiasannya bagi hati. Sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Yang namanya kegelapan sama yang namanya cahaya itu enggak bakal bersatu. Wa hadha an-nur alladhi la ya'rifu illa ahli an-nur. Al-'arifun billah wal awliya was-sahum alladhi ya'rifuna an-nur. Dan cahaya ini enggak semata-mata bisa dilihat oleh sembarangan orang. Cahaya-cahaya seperti ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memang memiliki cahaya daripada cahaya ilmu tersebut. Allah yaqul subhanahu wa ta'ala: "Afaman sharaha Allah sadrahu lil-Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih." Sebutkan dalam ayat Al-Quran, sungguhnya orang yang telah Allah luaskan, lapangkan hatinya untuk menerima daripada Islam, sungguhnya mereka hidup di dalam cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قال الصحابة رضوان الله: يا رسول الله كيف نعرف أن النور دخل قلبي أنا؟ كيف أعرف؟ هل لذلك علامة؟ ما أعرف أنا الآن في قلبي نور أو لا. هل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، في علامة أن النور إذا دخل قلب الإنسان في علامة. الأول التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، عن الدنيا وشهوات الدنيا وشواغل الدنيا، التجافي عنها والإعراض عنها. يقول الإمام الحداد: وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب. هذه الدنيا. التجافي عن دار الغرور، والإنابة لدار الخلود، الإنابة للآخرة، الإقبال على الآخرة، الإقبال على طاعة الله، الإقبال على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والاستعداد للموت قبل النزول، والاستعداد للموت قبل النزول. 3 علامات، إذا وجدت هذه عندك نور في قلبك، وإذا لم توجد فلا في قلبك نور. التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول. Dinyatakan ketika ayat tersebut atau ayat yang tadi turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya cahaya itu apabila masuk ke dalam hati, maka hati tersebut akan terasa lapang, akan terasa tenang. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwasanya di hati kita itu sudah terdapat cahaya atau belum? Apakah ada tanda-tandanya?"
Kalau cahaya apakah ada tandanya apabila hati seseorang itu sudah bercahaya atau tidak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ada 3 alamat. Yang pertama itu tajafiyan daril ghurur, ya berpaling daripada tempat yang yang dinyatakan melalaikan. Yang dimaksud di situ adalah berpaling daripada dunia. Ya, Imam Al-Haddad menyatakan, ya berzuhudlah kalian di dunia, di mana seseorang itu menganggap bahwasanya dunia itu adalah puncaknya daripada sebuah kehidupan. Ya, terfitnah oleh keindahan dunia hingga dia mengira bahwasanya dunia ini adalah betul tempat tinggalnya dia secara abadi. Itu adalah sebuah fitnah dinyatakan. Maka tinggalkan orang yang mempunyai cahaya di dalam hatinya, maka dia akan meninggalkan daripada urusan-urusan dunia yang menyibukkan dia daripada akhirat. Kemudian yang kedua, alamat yang kedua adalah mereka mulai senang ataupun bersiap untuk menuju kepada akhirat. Ya, nyatakan menuju kepada akhirat, melakukan daripada amal-amal yang dinyatakan baik untuk dirinya di akhirat kelak. Yang kemudian yang ketiga, mempersiapkan dirinya sebelum kematian datang. هكذا ينبغي لنا أيها الأحباب أن نكون في هذا الحال لأجل أن يدخل النور في القلب. وأنتم ما شاء الله كل يوم تقرؤون دعاء صلى الله عليه وسلم الذي علمنا دعاء الفجر: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بشري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي نورا عن يميني وعن شمالي ونورا من فوقي ونورا من اللهم زدني نورا. هكذا كل يوم يعلمنا رسول الله أن نقرأ هذا الدعاء. يطلب الإنسان هذا النور، لأن النور إذا دخل القلب ما شاء الله انشرح الإنسان للخير، وانشرح قلبه لطاعة الله، وتجافى تباعد عن معصية الله. يرى المعصية مثل ما يشم الإنسان الشيء القذر، القاذورات، يتجافى عنها، يتباعد عنها، لأن النور قد حل في القلب. فالله ينور قلوبنا إن شاء الله بذكره وطاعته وبما يقربنا إلى اللهم اجعل قلوبنا إن شاء الله ملآنة بالنور وبالسر وبالاتصال بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل هذه المجالس إن شاء الله بركة وثمرة تظهر آثارها وبركتها. متعنا الله بحي بن أحمد وأطل الله في عمره، وبعلمائنا حي بن عبد القادر الله يبارك فيه ويزيده الله من كل خير، وجميع ذرية حي بن حسين نسأل الله أن يزيدهم الله من كل خير ويبارك في الحاضرين إن شاء الله، الطلاب والحاضرين والمستمعين. نسأل الله أن يطرح البركة فينا وفيكم، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الدعاء الناصحين القائمين بخدمة شريعته صلى الله عليه وسلم وسنته وخدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا للخير وافتح لنا أبواب الخير، واجعلنا أجمعين من مفاتيح الخير مغاليق الشر، واحفظنا من كل سوء مكروه في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maka dari itu kita dianjurkan untuk senantiasa selalu mendengarkan ataupun mendatangi tempat-tempat seperti ini, sehingga hati kita nanti dimasukkan oleh cahaya. Dan apabila cahaya sudah masuk ke dalam hati, maka seorang akan tergerak untuk melakukan daripada ketaatan, melakukan kebaikan. Ya, itu adalah tujuan kita mencari daripada cahaya. Ya, Masya Allah, antum sekalian setiap hari membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, ya setiap hari dinyatakan ya doa sebelum fajar itu, ya, untuk meminta dijadikan cahaya di hatinya, cahaya di kuburannya, cahaya di kulitnya, cahaya di pendengarannya, cahaya di penglihatannya, cahaya di rambutnya, cahaya di kulitnya, cahaya di dagingnya, cahaya di sisi kanannya, cahaya sisi kirinya, cahaya di atas, cahaya di bawah, semuanya dijadikan cahaya. Allah takkan lagi ditambahkan oleh Allah daripada cahaya-cahaya tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memudah untuk melakukan daripada ketaatan dan dijauhkan daripada maksiat. Ketika seseorang sudah memiliki cahaya di dalam hatinya, maka dia senang melakukan ketaatan, dan dia akan jijik atau merasa geli ketika melihat sebuah maksiat. Ya. Kayak dekat-dekat dengan sesuatu yang bau seperti bangkai, dinyatakan ya, menjauh seseorang, jauh daripada kotoran, ya. Sebagaimana orang yang mempunyai cahaya di hatinya, ya, mereka menjauhi maksiat. Ya, orang yang punya cahaya di dalam hati melihat maksiat itu sebagaimana melihat kotoran, dijauhkan oleh dirinya dia. Ya, maka kemudian terakhir kali ditutup dengan doa, minta kepada Allah agar kita orang dijadikan
ya orang-orang yang dipenuhi dengan cahaya di dalam hatinya, serta ya doa yang panjang kita minta kepada Allah agar dikabulkan setiap doanya. Adzam ini wal afu minkum.